Selamat pagi anak-anak, salam jumpa lagi dengan Ibu Ori dalam pelajaran agama hari ini. Tetap semangat ya. Mari anak-anak, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran agama kita hari ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Bantulah kami untuk melihat kebesaran ciptaan-Mu dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab demi kebahagiaan kami sendiri dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema pelajaran kita hari ini tentang bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Mari kita ikuti dengan baik. Mengapa kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Kita bangga karena letaknya sangat strategis, keindahan alam, kekayaan bangsa kita yang berlimpah ruah, dan aneka budaya, suku, ras, dan agama. Mari anak-anak kita lihat satu persatu. Indonesia adalah sebuah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan mempunyai letak yang sangat strategis. Mengapa disebut strategis? Karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mari kita perhatikan kenampakan alam bangsa kita. Wow! Indah sekali. Nah, anak-anak, ada beberapa gambar yang merupakan keindahan alam yang ada di Flores. Pertama, Danau Kelimutu yang terkenal di provinsi kita. Mungkin anak-anak pernah pergi ke Danau Kelimutu dan sudah mengalami keindahan yang ada di sana. Kedua, ada Pantai Owa. Pantai Owa ini terkenal dengan pasir putihnya. Terletak di Kabupaten Flores Timur. Ada air terjun di Ogi di Kabupaten Ngada. Ada juga komodo di Labuan Bajo. Komodo ini sudah terkenal secara internasional. Ada juga taman laut dan 17 pulau di Riung. Wow, Ibu Ori pernah ke sana dan sudah mengalami keindahan dan kekayaan taman laut yang ada di Riung. Selain itu anak-anak, masih banyak kekayaan bangsa kita. Baik di laut, misalnya taman laut, ada harimau, komodo, ada burung merak, wow indah sekali, burung cendrawasih, dan masih banyak lagi keindahan-keindahan dan kekayaan bangsa kita. Ada juga keanekaragaman budaya bangsa kita. Ibu Ori hanya mengambil contoh dari tanah Flores. Nah, ada tarian Maumere, ada tarian dari Flotim, tarian Endelio, dan tarian dari Lembata. Ada budaya Nagekeo dan pakaiannya yang indah.
tarian ngada, ada pakaian Manggarai, dan tari caci dari Manggarai. Selain itu, bangsa kita juga mempunyai tempat-tempat ibadah. Masjid, ada gereja, pura, kelenteng, dan wihara. Nah, anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan atas tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah, serta keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia menunjukkan negara kita adalah sebuah firdaus, taman yang diciptakan Allah untuk manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mari anak-anak, kita akan mendengar kisah tentang Tuhan Allah membuat taman di Eden dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 18. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Sungai Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Sungai Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Sungai Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu,
Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, Taman Eden itu disebut juga Taman Firdaus, yang berarti Allah hidup bersama manusia. Karena di sana ada sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang diartikan sebagai taman Allah. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden agar mengusahakan dan mengolah taman itu. Dan tujuan dari pengolahan Taman Eden adalah agar manusia itu dapat hidup bahagia dan memuliakan Allah. Selanjutnya anak-anak, di Taman Eden ada pohon-pohon dan berbagai jenis tanaman yang sangat indah dan menakjubkan. Ada juga 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Ada juga berbagai jenis binatang baik di darat, di air, dan udara. Semua itu diciptakan Tuhan dalam keadaan baik adanya. Nah, anak-anak, kondisi Taman Eden yang pada awalnya sangat baik dan asri, di mana manusia boleh hidup berdampingan dengan berbagai binatang. Kondisi ini berubah setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia harus keluar dari Taman Eden dan mengolah tanah untuk kehidupannya. Taman pun menjadi rusak. Jadi anak-anak, apakah hubungan antara manusia di Taman Eden dan keindahan Nusantara? Kekayaan dan keindahan Nusantara sebenarnya telah menggambarkan kemuliaan Allah di negeri kita tercinta ini. Anak-anakku, sebagai warga negara, Yesus juga sangat mencintai negerinya. Wujud dari kecintaan Yesus terhadap negeri adalah dengan mengikuti adat istiadat Yahudi, seperti setiap tahun ia ikut orang tuanya merayakan Paskah di Yerusalem. Anak-anakku, sebagai warga negara yang baik, kita juga patut bersyukur dan berbangga dengan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Kebanggaan dan rasa syukur dapat kita wujudkan dalam berbagai hal. Dan sebagai seorang pelajar, rasa syukur kita dan rasa bangga dapat kita wujudkan dengan meletakkan sampah pada tempatnya sebagai wujud cinta terhadap alam dan kebersihan lingkungan, baik di rumah ataupun di masyarakat. Belajar dengan rajin sebagai bentuk kepedulian kita akan kemajuan sumber daya manusia negara kita. Menaati setiap peraturan di mana kita berada. Atau kita bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap yang baik. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri seluruh kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan yang telah Engkau ciptakan bagi kami.
Sertailah kami dalam menjaga dan melestarikan alam ini dengan penuh tanggung jawab demi keberlangsungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita menjaga dan melestarikan bangsa kita yang indah dan kaya ini. Selamat berjuang, tetap semangat. Tuhan memberkati.